8 keputusan gila Sintayong yang berdampak besar untuk timnas Indonesia, nomor 1 bukti dedikasi STY. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda, untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Ada 8 keputusan gila timnas Indonesia. Salah satu di antaranya membuktikan jika Sintayong, STY, mendedikasikan dirinya untuk timnas Indonesia. Ya, sejak kedatangan Sintayong pada akhir 2019 silam, timnas Indonesia memperlihatkan perkembangan yang luar biasa. Hal itu tak terlepas dari keputusan gila Sintayong untuk membawa timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh tim lain. Lantas, keputusan apa saja yang dimaksud? Berikut 8 keputusan gila Sintayong yang berdampak besar untuk timnas Indonesia. 8. Menepikan nama besar. Salah satu keputusan gila Sintayong ketika datang ke timnas Indonesia adalah mencoret sejumlah nama besar yang ada dalam skuad. Sebut saja seperti, penjaga gawang Persija Jakarta, Andritani Ardiasa, gelandang Persib Bandung, Febri Haryadi, dan bek Persija Jakarta, Hansa Muyama. Ia pun memantau ulang pemain-pemain yang dianggap layak untuk jadi generasi di timnas Indonesia. Hal itu pun cukup mengejutkan, meski pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan timnas Indonesia. 7. Percaya pemain muda. Selain mencoret nama besar, Sintayong juga memboyong sejumlah nama pemain muda. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu mempercayai skuad senior timnas Indonesia diisi oleh pemain muda, yang rata-rata berusia 20 tahun. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri, atau Witan Sulaiman dipercaya menjadi bagian timnas Indonesia. Meski sempat diragukan karena terlalu muda, ketiga pemain itu mampu membayar keraguan itu dengan lunas. 6. Minta pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Bukan hanya soal pemain muda saja, Sintayong juga menginginkan pemainnya berkembang di level klubnya masing-masing. Alhasil, Sintayong meminta anak didiknya untuk bermain di luar negeri, meski bukan di tim kasta tertinggi. Permintaan Sintayong itu pun terbukti ampuh. Nama seperti Asnawi Mangkualam, Ansan Kriners, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, hingga Witan Sulaiman, AS Trencin, pun mentas di luar Indonesia. 5. Pilih pemain naturalisasi berkualitas. Timnas Indonesia bukan hanya diisi pemain muda saja. Sintayong pun menginginkan keseimbangan pemain berpengalaman di timnas Indonesia. Untuk itu, ia mengajukan permintaan kepada PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain. Permintaan itu pun dikabulkan. Sejumlah nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, atau Elkan Bagot masuk dalam skuad timnas Indonesia. Bahkan nantinya Sain Patinama, salah satu pemain yang mentas di Liga Norwegia, segera menyusul ketiga nama tersebut. 4. Tingkatkan disiplin pemain timnas Indonesia. Kedatangan Sintayong ke timnas Indonesia, bukan sekadar mengubah pola permainan saja. Sintayong pun juga meningkatkan kedisiplinan kepada anak didiknya. Salah satu buktinya ia meminta anak didiknya untuk menjaga pola makan dan gaya hidup sesuai standar atlet. 3. Terapkan sepak bola modern. Sentuhan tangan dingin Sintayong di timnas Indonesia terbukti moncer. Saat ini permainan timnas Indonesia sudah bisa dibilang lebih teratur ketimbang sebelumnya. Hal itu tak terlepas dari taktik Sintayong yang menerapkan sepak bola modern di dalam tubuh timnas Indonesia. Adapun sepak bola modern yang dimaksud adalah pemain timnas Indonesia terbiasa dengan pressing tinggi dipadukan dengan umpan pendek seperti tiki-taka antar pemain. 2. Tingkatkan mental pemain. Selain kedisiplinan, juga taktik, Sintayong juga membentuk mentalitas pemain. Selama di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia kerap menjajal lawan yang punya kualitas di atas skuad Garuda. Salah satunya ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Curaçao pada FIFA Matchday September tahun 2022 silam. Menghadapi tim dari Amerika Selatan, timnas Indonesia mampu menang 2 kali dengan skor 2-1 dan 3-2. 1. Melatih timnas Indonesia di 3 level U19, U23, dan senior. Dari semua pembahasan, nomor 1 ini merupakan dedikasi besar Sintayong kepada timnas Indonesia. Disebut dedikasi karena Sintayong rela melatih 3 level timnas Indonesia. Itu dimulai dari level U19, U23, hingga senior. Keputusan itu diambil Sintayong dengan tujuan agar dirinya mudah meregenerasi skuad timnas Indonesia di kemudian hari. Jadi nantinya, Sintayong tak perlu khawatir timnas Indonesia kekurangan pemain muda potensial. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.